Hai Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas 6 perbedaan investasi saham di Indonesia versus saham luar negeri. Disclaimer, analisa disampaikan untuk investasi jangka panjang, bukan trading jangka pendek. Analisa disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. Kita mengetahui kalau asing menguasai 44% porsi kepemilikan di bursa saham Indonesia. Mereka memiliki saham emiten tertentu dalam jumlah besar. Aktivitas asing yang jual beli saham di Bursa Efek Indonesia memang sudah cukup familiar di kalangan investor, karena hal ini berdampak menggerakkan pasar saham Indonesia. Lalu bagaimana dengan investor Indonesia? Akhir-akhir ini, investor Indonesia yang membeli saham luar negeri pun semakin marak. Tapi, apakah memang berinvestasi ke saham luar negeri menguntungkan? Sebelumnya, mari kita kenali dulu apa perbedaan investasi saham di Indonesia versus saham luar negeri. Perbedaan pertama adalah jika saham Indonesia kita diharuskan membeli saham minimal 1 lot atau 100 lembar, sedangkan saham luar negeri kita diperbolehkan hanya membeli minimal 1 lembar saham saja. Bahkan ada fasilitas untuk membeli saham lebih kecil dari 1 lembar saham, yaitu membeli saham secara fraksional atau hanya membeli sebagian, sehingga siapapun bisa membeli saham yang paling mahal sekalipun. Perbedaan kedua adalah jam perdagangan bursa. Jika di IHSG, jam perdagangan bursa dilakukan antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore, di mana dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Maka di saham US, karena ada selisih perbedaan waktu 12 jam antara Jakarta dengan New York, maka jam perdagangan dimulai jam 9.30 malam sampai jam 4 pagi waktu Indonesia. Perbedaan ketiga adalah badan pengawas. Jika di Indonesia Bursa Efek Indonesia di bawah pengawasan oleh OJK, maka di Amerika bursa sahamnya diawasi oleh SEC, Komisi Sekuritas dan Perdagangan. Perbedaan keempat adalah jumlah emiten. Berdasarkan data di BEI, di Bursa Saham Indonesia hanya ada sekitar 700 emiten saham. Sedangkan di Bursa Saham US ada banyak sekali emiten saham yang jumlahnya mencapai ribuan, sehingga banyak sekali pilihan bagi investor, terutama pilihan untuk saham-saham teknologi yang mencetak pertumbuhan yang luar biasa. Perbedaan kelima adalah kapitalisasi pasar. Jika di IHSG hanya memiliki kapitalisasi pasar sebesar 8.300 triliun rupiah, maka di Bursa Saham New York memiliki kapitalisasi pasar yang sangat luar biasa, yaitu mencapai 394.000 triliun. Belum lagi jika ditambah dengan Bursa Saham Nasdaq yang memiliki kapitalisasi pasar tidak kalah besar. Perbedaan keenam adalah kinerja saham. Indeks adalah salah satu ukuran yang bagus untuk melihat bagaimana kinerja bursa saham di suatu negara. Di Indonesia, yang kita jadikan acuan adalah indeks IHSG. IHSG dalam 1 tahun terakhir mencetak kenaikan sebesar 10,5% dan dalam 5 tahun terakhir mencetak kenaikan sebesar 23,7%. Sedangkan di US, jika kita mengacu ke indeks S&P 500 yang terdiri dari 500 perusahaan utama, dalam 1 tahun terakhir mencetak kenaikan sebesar 24% dan di dalam 5 tahun terakhir mencetak kenaikan sebesar 108%. Artinya, secara rata-rata saham US memiliki kenaikan harga saham yang lebih tinggi dibandingkan saham di Indonesia. Sekarang mari kita bandingkan antara 3 saham terbesar di Indonesia dengan 3 saham terbesar di US. 3 saham terbesar di Indonesia adalah BCA, BRI, dan Telkom. Sedangkan 3 saham terbesar di US adalah Apple, Microsoft, dan Google. Saham BCA mencetak kinerja kenaikan harga saham sebesar 14% dalam 1 tahun terakhir dan kenaikan 153% dalam 5 tahun terakhir. Kalah jauh dibandingkan kinerja saham Apple yang mencatat kenaikan sampai 489% dalam 5 tahun terakhir. Saham BRI mencetak kinerja kenaikan 4,9% dalam 1 tahun dan kenaikan sebesar 62% dalam 5 tahun terakhir. Kalah jauh dibandingkan kinerja saham Microsoft yang mencatat kenaikan sampai 407% dalam 5 tahun terakhir. Saham Telkom mencetak kinerja kenaikan 24% dalam 1 tahun dan bahkan mencatat kinerja minus dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan saham Google mencatat kenaikan harga saham sebesar 61% dalam 1 tahun terakhir dan kenaikan harga saham 240% dalam 5 tahun terakhir. Dari perbandingan antara saham Indonesia dan saham US ini, maka kita bisa simpulkan bahwa saham US memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan saham Indonesia.
Dengan berinvestasi di saham luar negeri, kamu juga bisa lebih siap saat harus menghadapi krisis global. Mata uang dolar US adalah mata uang terkuat di dunia sehingga ia bisa menjadi alat lindung nilai. Selain itu, bursa saham US memiliki kemampuan rebound yang lebih tinggi dibanding bursa saham Indonesia seperti yang kita lihat di tahun 2008. Keuntungan lain adalah informasi yang terbuka luas dan mudah diakses. Karena itu, kamu nggak akan sulit menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan saat hendak membeli saham luar negeri. Berikut beberapa website pilihan yang memberikan hasil riset, analisa, dan rekomendasi saham pilihan, antara lain Motley Fool, Zack Investment, Stockrover, Seeking Alpha. Melihat beberapa keuntungan yang bisa didapatkan ketika berinvestasi di bursa luar negeri ini, apakah kamu tertarik untuk investasi saham luar negeri? Bagi kamu yang ingin berinvestasi di saham luar negeri, kamu dapat menggunakan aplikasi GoTrade. GoTrade merupakan pilihan terbaik untuk investasi saham US bagi pemula. GoTrade memiliki keunggulan, buka akun full 100% online, beli saham US tanpa biaya komisi, beli saham US hanya dengan $1. Kamu bisa mulai beli saham hanya dengan 3 langkah sederhana berikut. Pertama, download dan daftar di aplikasi GoTrade. Kedua, lakukan deposit sebesar Rp150.000. Ketiga, mulai beli saham hanya dengan $1. Dan dapatkan $2 cashback gratis bagi kamu pengguna baru setelah akun diverifikasi dan deposit $10 menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah ini. Tunggu apa lagi? Segera daftar GoTrade sekarang juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.